Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Melia Septia Ramadhani dengan NIM 2426201164 dari kelas TIRM 23B. Saya dari Departemen Teknik Industri Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi. Presentasi ini merangkum esensi mata kuliah kewirausahaan di Universitas Teknologi Bandung, mulai dari pertemuan ke-8 hingga ke-14, yang mencakup siklus lengkap pengembangan bisnis dari aspek visual hingga keberlanjutan finansial. Pembahasan dimulai dari pembentukan identitas usaha, di mana kita belajar brand tidak sama dengan logo. Logo hanyalah simbol fisik, sedangkan brand adalah persepsi dan nilai emosional di benak konsumen. Identitas visual ini dibangun dengan menggunakan psikologi warna seperti merah untuk memicu urgensi kuliner dan biru untuk membangun kepercayaan serta pembatasan tipografi maksimal 2 hingga 3 jenis font agar media promosi tetap fokus. Strategi komunikasi ini diperkuat oleh teknik copywriting dengan formula AIDA, yaitu memicu attention lewat hook 3 detik pertama, membangun interest melalui masalah konsumen, menciptakan desire dengan solusi produk, dan diakhiri dengan action atau ajakan bertindak yang tegas. Setelah identitas terbangun, bisnis harus memiliki fondasi hukum yang legal di Indonesia melalui kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB yang diurus melalui sistem OSS RBA. Dalam prosesnya, penentuan kode KBLI 2020 yang sangat krusial karena menentukan tingkat risiko usaha yang berdampak pada izin lanjutan. Selain badan usaha, aset kreatif juga dilindungi oleh 3 pilar hak kekayaan intelektual atau HKI, yaitu merek untuk dagang, hak cipta untuk karya seni atau konten, dan rahasia dagang untuk formula internal produk. Seluruh aktivitas digital ini wajib mematuhi UU ITE pasal 27 dan 28 yang melarang pencemaran nama baik kompetitor serta penyebaran klaim palsu. Memiliki tahap pendanaan dan komunikasi, kita mempelajari the art of pitching, berbeda dengan presentasi biasa yang bersifat informatif edukatif. Pitching bertujuan untuk investor dalam waktu singkat. Salah satu metodenya adalah elevator pitch yang berdurasi 30 hingga 60 detik. Untuk dokumen pendukung, kita menerapkan aturan Gai Kawasaki 10, 20, 30, maksimal 10 slide, 20 menit, dan ukuran font minimal 30. Validasi pasar kepada investor dipetakan menggunakan framework TAM untuk potensi pasar makro, SAM untuk pasar yang terjangkau distribusi, dan SOM untuk target pasar terdekat yang realistis. Secara penyampaian, hukum Mehrabian menekankan bahwa komunikasi dipengaruhi oleh 55% visual, 38% vokal, dan hanya 7% verbal. Kemampuan ini didukung oleh modulasi 4 karakter suara, yaitu suara api untuk semangat visi, udara untuk kelemahan, air untuk empati, dan bumi untuk ketegasan angka keuangan. Pada tahap eksekusi pameran atau business day, manajemen stand yang matang sangat diperlukan. Setiap stand wajib memajang bisnis model kanvas atau BMC, daftar harga, dan menyediakan QRIS untuk pembayaran non-tunai. Secara tata letak dan stand dibagi menjadi 3 zonasi taktis, yaitu zonasi display di depan untuk menarik perhatian visual, zona interaksi di tengah untuk edukasi dan penilaian dosen, serta zona transaksi di area kasir. Seluruh anggota kelompok bergerak berdasarkan SOP, mulai dari menyapa pembeli, greeting, mengidentifikasi kebutuhan, presentasi produk, mengatasi keberatan konsumen, handle objection, hingga ucapan terima kasih. Penjualan juga dioptimalkan menggunakan teknik upselling dengan menawarkan ukuran produk yang lebih besar
serta cross-selling dengan menawarkan produk pelengkap. Tahap akhir dari siklus ini adalah evaluasi keuangan dan keberlanjutan usaha. Setelah pameran selesai, profitabilitas modal diukur menggunakan rasio return on investment atau ROI. Untuk melihat efisiensi investasi awal, kinerja keuangan ini dicatat ke dalam dua dokumen dasar, yaitu laporan laba rugi untuk memantau hasil operasional dan laporan arus kas cash flow untuk memantau likuiditas uang tunai yang masuk dan keluar secara real. Keuangan yang sehat ini kemudian diintegrasikan ke dalam rencana keberlanjutan bisnis berbasis triple bottom line yang menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi atau profit, pemberdayaan masyarakat, people, pelestarian lingkungan atau planet. Sebagai nilai tambah, seluruh materi dan validasi yang telah diselesaikan di kelas ini sudah memenuhi lebih dari 50% kriteria proposal program pembinaan mahasiswa wirausaha atau disingkat dengan P2MW. Kemdikti Saintek RI membuka peluang besar bagi mahasiswa UTB untuk meraih hibah modal usaha sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.